الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته بجميع سرتنا عالب عليك خمسا يحمي معنا والبك وشبيك والزمل فرق أقدار جميع عبادك الصالحين وعليك المقربين أن الله يغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولآبائنا وأمهاتنا ولأزواجنا وذريتنا ونبينا حضرنا واستمعنا في هذا المجمع وفي هذا المجلس كما وأصرفنا صالح وكما وعلى المعروف محمد بن سلم بن حفيظ وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله مكرمنا بأنوار الإيمان والإسلام بأنوار المحمدية ونصلي ونسلم على سيدنا محمد نور الأنوار وسر أسرار على من سار في طريقته ومنهاجه وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آلهم وصحبهم أجمعين والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد. Yang ulun muliakan para habaib, para syarifah zuriatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dimanapun berada, dan para alim ulama, guru-guru agama, dan para orang tua kita, sesepuh kita, dan hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus seluruh segenap panitia Masjid Nurul Islam. Mudah-mudahan dengan kita hadir dalam majelis ini Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa kita, kabulkan hajat-hajat kita, dimudahkan urusan-urusan kita, dan mudah-mudahan berkat kita hadir di sini, duduk di sini, bertawajuh di sini, menuntut ilmu di sini, menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa kedua orang tua kita, diluaskan kuburnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan berkat kita hadir dalam majelis ini Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kedua orang tua kita yang masih hidup, sehatkan badannya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Di negeri Yaman sana ada namanya satu kota, yaitu dengan biasanya kita kenal dengan kota Tarim. Dan di kota Tarim itu ada satu tempat yang mana dikuburkan para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala yang kita kenal dengan Maqbarah Zambal. Yang mana apabila kita masuk pemakamannya Zambal ini, ketika kita masuk sekitar beberapa puluh meter, maka kita akan menemukan satu tempat yang mana satu tempat ini dipagar. Dan bahkan dari zaman dulu tidak ada orang-orang yang dikuburkan di zaman ke zaman. Sebagaimana yang kita tahu, apabila di negeri Arab setelah dikubur setelah beberapa tahun, maka akan ditumpuk lagi di atasnya. Akan tapi di situ enggak. Kenapa? Karena di situ dikuburkannya para ahlul Badar di kota Tarim sana. Ahlu Badar, orang-orang yang hadir bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam peperangan Badar. Apa kemuliaannya? Kenapa Allah Subhanahu wa taala sebutkan mereka beberapa kali? Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai mengucapkan kepada mereka, "I'malu ma syi'tum qad ghufirtu lakum." Wahai penduduk Badar, wahai orang-orang yang hadir di dalam perang Badar, kerjakanlah apapun yang ingin kalian kerjakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosa kalian yang akan datang dan yang telah lewat. Itu kedudukan ahlu Badar. Dan bahkan Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar ibn Khattab, Sayyidina Utsman ibn Affan, Sayyidina Ali ibn Abi Thalib, dan Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib, tidaklah 5 orang ini menjadi khalifah kecuali dapat persetujuannya Ahlul Badar. Itu kedudukan ahlu Badar. Kemudian apa yang menjadikan mereka tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala? Tepat tanggal 12 Ramadan, dan kita sekarang berada di 18 Ramadan. Tepat tanggal 12 Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan hari-hari sebelumnya, dari awal Ramadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai
seseorang intel yang dikirim untuk mencek keadaannya kafir Quraisy yang bernama Basbasah bin Amr. Itu adalah utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mencari kabar apa yang dikerjakan oleh kafir Quraisy. Kemudian dapat kabar bahwasanya kafir Quraisy yaitu qafilah atau air, barang dagangannya, perniagaannya Abu Sufyan sedang di dalam perjalanan dari negeri Syam ke kota Mekah. Dan di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tepat tanggal 12 Ramadan, tepatnya hari Sabtu, bertujuan ingin mencegat, ingin mengambil barang-barang kafir Quraisy. Kenapa ingin mengambil? Bukankah itu bukannya apa? Apakah itu bukan haknya Rasulullah? Apakah itu suatu ghanimah? Bukan, itu bukan suatu ghanimah. Akan tetapi sebabnya sewaktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di kota Mekah dan para sahabat, mereka dicaci, mereka dihina, mereka diazab, dan bahkan saking brutalnya azaban mereka, siksaan mereka, sampai-sampai Rasulullah hijrah 3 kali. Dan hijrah yang ke Madinah ini hijrah yang ketiga. Hijrah pertama ke Habasyah, yang kedua ke Habasyah, dan yang ketiga baru ke Madinatul Munawwarah. Kenapa? Karena brutalnya siksaan yang diberikan oleh kaum kafir Quraisy. Sampai-sampai ada salah satu sahabat ketika Rasulullah SAW mendapatkan izin untuk hijrah dari Mekah ke Madinatul Munawwarah, tidak lama ada salah satu sahabat yang dia punya harta, orang termasuk orang kaya. Kemudian dia ingin hijrah. Waktu malam-malam hari dia hijrah secara sembunyi-sembunyi, maka diketahui oleh kafir Quraisy bahwasanya dia bakal keluar dari kota Mekah. Kemudian dicegat. Ketika dicegat, tidak boleh keluar. Sama sekali tidak boleh keluar. Kemudian pemuda itu tadi berkata, "Wahai orang kafir Quraisy, wahai Quraisy, apa hajat engkau dengan aku? Jikalau aku ditahan di kota Mekah, tidak ada manfaatnya bagi kalian. Akan tetapi jika kalian mengizinkan aku keluar dari kota Mekah, maka silahkan ambil barang-barangku yang ada di rumah, karena termasuk orang punya. Ambil barang-barangku yang ada di rumah, silahkan untuk kalian." Maka kata kafir Quraisy, mikir, ya udah keluarin aja, kita ambil barang-barangnya. Dan di situ ketika hampir semua sahabat ketika keluar dari kota Mekah ke kota Madinah, semua barang-barang ditinggalkan, tidak ada yang bawa barang, dan diambil oleh kafir Quraisy dan dibagi-bagikan. Dan tujuan Rasulullah SAW ketika itu mengambil hak yang pernah diambil oleh kafir Quraisy. Itu sebab terjadinya perang Badar. Jadi Rasulullah SAW tepatnya tanggal 12 Ramadan, hari Sabtu, keluar Rasulullah SAW bersama sahabat, yaitu jumlahnya 314 orang. Wa kana ma'ahum 3 khuyul wa 70 ba'iran, yang mana Rasulullah SAW dan para pasukan itu membawa 3 kuda atau 2 unta dan 70 unta. Barang-barang persiapan perang tidak lengkap. Pergi Rasulullah SAW. Dan dari kebiasaannya Rasulullah, apabila Rasulullah mengajak perang, tidak pernah mengatakan, "Yuk kita keluar perang." Enggak pernah. Rasulullah mengatakan, inna lana tilbah. Sesungguhnya kita ada yang akan dituju, kata Rasulullah. Barang siapa yang punya waktu kosong ingin ikut, maka silahkan ikut bersamaku, kata Rasulullah. Maka itu yang disampaikan oleh Rasulullah SAW sebelum mengambil barang-barang yang ada di kafir Quraisy. Kemudian pergi Rasulullah SAW bersama 314 orang. Akan tetapi ketika di tengah jalan, Rasulullah SAW menyuruh Abu Lubabah untuk kembali ke kota Madinah untuk menjaga di kota Madinah. Maka tersisa 313 orang yang disebut mereka dengan Ahlul Badar. Pergi Rasulullah SAW untuk menuju barang-barang yang ingin diambil oleh Rasulullah SAW. Jikalau kita lihat kota Madinah, itu negeri Syam sama kota Mekah, dan kota Madinah itu berada di tengah-tengah.
Setiap orang Mekah ingin bepergian ke negeri Syam, jual beli ke negeri Syam, maka mereka harus melewati daerah Madinah. Dan setiap ingin pulang dari negeri Syam ke kota Mekah, pasti harus melewati wilayah Madinah. Dan waktu itu Rasulullah SAW keluar bersama sahabat 313 orang. Ketika di pertengah jalan, Abu Sufyan, pemilik atau ketua dari yang memimpin perdagangan perniagaan tadi, mendapatkan kabar bahwasanya orang-orang muslim dan para tentaranya ingin mengambil barang-barang yang dia bawa. Karena yang dibawa oleh Abu Sufyan ini bukan punya Abu Sufyan serangan. Karena yang dibawa adalah orang-orang kafir Quraisy. Maka ketika mendengar kabar tersebut, maka Abu Sufyan langsung mengirim surat kepada orang-orang yang ada di kota Mekah. Maka dikirimlah Damdam bin Amr. Damdam bin Amr ini adalah orang yang pintar, ahli strategi. Ketika dikirim Damdam bin Amr, sebelum masuk kota Mekah, hidung untanya ditatak sedikit. Habis itu di belakangnya nih bajunya disobek. Supaya apa? Bahwa saya mengatakan keadaan lagi genting. Sampai kota Mekah, maka naik ke atas podium dan dia bersuara, "Wahai kaum kafir Quraisy, wahai kaum orang-orang Quraisy, bahwasanya Muhammad dan tentara-tentaranya akan menjarah barang-barang kalian." Maka dikumpulkanlah sekitar 950 orang untuk mengambil barang-barang, untuk menjaga barang-barang kafir Quraisy. Maka keluarlah orang-orang Quraisy ke suatu tempat untuk menghadang kaum muslimin. Ketika itu Abu Sufyan karena dia ahli strategi, maka dia melewati satu jalan laut, pinggir laut, sampai selamat di kota Mekah. Ketika Abu Sufyan selamat sampai ke kota Mekah, dia mengirim surat kepada orang-orang yang asalnya ingin menjaga barang-barang oleh perniagaan Abu Sufyan. Jadi di sini ada dua kelompok, ada kelompok dagang, ada kelompok yang dikirim dari Mekah ke daerah Badar. Maka ketika barang-barang perniagaan Abu Sufyan masuk kota Mekah, selamat barang-barang. Kemudian dikirim surat kepada orang-orang Quraisy, yang mana di situ banyak pemuka-pemuka Quraisy dan salah satunya ada Abu Jahal. Dikirim surat sampai bahwasanya barang-barang kalian telah selamat sampai ke kota Mekah. Kemudian ketika itu Abu Sufyan baca. Setelah dibaca, kata Abu Sufyan, kita enggak kembali ke kota Mekah. Kita bakal ketemu orang-orang muslim dan para tentaranya di Badar. Itu kata Abu Jahal. Maka akhirnya diamlah orang-orang Abu Jahal dan para tentaranya ingin menuju kota Badar. Ketika itu Rasulullah SAW mendengar kabar bahwasanya Abu Jahal dan para orang-orang kafir Quraisy menuju ke Badar untuk memerangi Rasulullah SAW. Ketika itu Rasulullah SAW bermusyawarah dengan para sahabat. Kata Rasulullah, ini 313 orang, 2 atau 3 kuda dan 70 unta, persenjataan sedikit. Maka Rasulullah SAW setiap ingin mengadakan perang musyawarah dan para sahabat. Ketika itu Rasulullah SAW musyawarah. Kata Rasulullah SAW sebagaimana yang dikatakan dalam Al-Quran, Innallaha ta'ala wa'adakum ihda ta'ifataini. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah menetapkan kalian akan 2 golongan. Entah kalian mendapatkan harta yang dibawa oleh Abu Sufyan, atau kalian mendapatkan bertemu dengan kaum kafir Quraisy untuk berperang. Maka salah satu harus diambil. Akan tetapi di situ Allah Subhanahu wa ta'ala tentukan mereka menjadi orang-orang yang hadir dalam peperangan Badar. Kemudian ketika itu Rasulullah SAW mengatakan hal yang seperti itu, dan Rasulullah SAW ingin mendengar komentar para sahabat, apa pendapat mereka tentang perang Badar, tentang peperangan yang akan dihadapi. Karena selama 13 tahun Rasulullah SAW di kota Mekah, selama 13 tahun Rasulullah SAW di kota Mekah, beliau selama disiksa, selama dicaci,
selama dimusuhi tidak pernah sekalipun melawan, tidak pernah sekalipun menyatakan untuk perang. Akan tetapi setelah hijrah sekitar 2 tahun, Rasulullah SAW dan para sahabat tahu-taunya dihadapkan dengan peperangan. Jadi di sini Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar ibn Khattab mengatakan sesuatu perkataan yang menyenangkan Rasulullah SAW. Kemudian ada salah satu sahabat yang bernama Mi'dad. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, kami enggak bakal bicara, kami enggak bakal berkata sebagaimana perkataan orang-orang umatnya Nabi Musa kepada Nabi Musa." Umatnya Nabi Musa ketika dihadapkan dengan perang, dia mengatakan, "Fadhhab anta wa rabbuka faqatilan inna nahnu qa'idun." Wahai Musa, silahkan tulak ikam lawan Tuhan pian. Silahkan pian berperang lawan Tuhan pian. Kami di sini aja nunggu, duduk di sini. Karena kami bisa anak bini jarnya. Itu jar umatnya Nabi Musa ketika Nabi Musa ingin dihadapkan dengan perang. Walakin akan tetapi kami mengatakan, ya Rasulullah, idhab anta wa rabbuka inna ma'akum faqatila. Ya Rasulullah, silahkan pian tulak berperang pian lawan Tuhan pian ya Rasulullah. Sesungguhnya kami bersama pian ya Rasulullah. Walaupun pian masuk ke dalam laut, maka kami bakal mengikuti. Itu jar Ahlul Badar. Makanya tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika itu banyak sahabat-sahabat yang maju. Akan tetapi Rasulullah SAW selalu bertanya, bagaimana pendapat kalian? Bagaimana pendapat kalian? Di sini Sayyidina Ali bin Abi Thalib memahami, paham maksud Rasulullah SAW. Yang ditanya itu bukan kaum muhajirin. Karena yang hadir dalam peperangan Badar itu kaum muhajirin sekitar 83. Dan kaum dari Al-Ansar sisanya. Ketika itu yang kebanyakan bicara kaum muhajirin, akan tetapi Rasulullah SAW ingin mendengar perkataan dari orang-orang Ansar. Kenapa? Karena orang-orang Ansar ini ketika Rasulullah SAW di Baitul Aqabah, ketika Rasulullah SAW di awal-awal hijrahnya mengatakan bahwasanya bakal melindungi Rasulullah SAW selama Rasulullah di kota Madinah. Selama Rasulullah di kota Madinah bakal dilindungi. Akan tetapi tidak mengatakan Rasulullah di luar Madinah bakal dilindungi. Sebetulnya di sini Rasulullah yakin mereka bakal menolong. Akan tetapi Rasulullah ingin mendengar langsung dari lisan mereka. Maka berkata salah seorang, "Ya Rasulullah, amanna bika." Ya Rasulullah, kami beriman dengan engkau. Wa sadaqnaka, dan kami meyakini akan engkau. Wa syahidna, dan kami bersaksi sesungguhnya apa-apa yang datang dari engkau adalah betul. Dan dimanapun pian berada, dimanapun pian berjalan, dimanapun pian menuju, kami bakal mengempati pian. Itu jalan kaum Ansor. Karena di sini kaum Ansor paling banyak, dan kaum Ansor tidak ada hubungannya dengan kafir Quraisy. Karena yang dijarah, yang diambil itu kaum muhajirin, ahli Madinah, ahli Mekah. Dan sedangkan ahli Madinah tidak ada hubungannya. Kemudian setelah itu tidak lama Rasulullah SAW menuju kota Badar, di daerah Badar, dan di situ Rasulullah membikin satu kemah. Setelah dibikin satu kemah, Rasulullah keluar menunjuk, di sini terbunuh Fulan bin Fulan, di sini terbunuh Abu Jahal, di sini terbunuh Fulan bin Fulan. Ditunjuk oleh Rasulullah sebanyak 70 titik. Sebanyak 70 titik. Dan tidaklah, kata para sahabat, ketika kami selesai perang mendapati orang tempat-tempat yang ditunjuk kecuali di situ namanya orangnya dibunuh sebagaimana yang di tempat ditunjuk oleh Rasulullah SAW. Itu mukjizat Rasulullah SAW. Kemudian singkat cerita, Rasulullah SAW berada di kota Badar, di daerah satu namanya Badar. Kemudian tidak lama datang pasukan kafir Quraisy. Tepat waktu itu tanggal 17 Ramadan, hari Jumat
pada malam Jumatnya Rasulullah sebagaimana yang disifatkan, dikatakan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, pada malam itu kami, kata Sayyidina Ali, lagi kebanyakan tidur. Kebanyakan tidur, kata Sayyidina Ali. Akan tetapi kami mendapatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi salat di dekat satu pohon dan banyak salat di situ. Dan beliau sujud, dan setiap sujudnya beliau memperbanyak kalimat ya Hayyu ya Qayyum la yazidu, dan tidak menambah sedikit pun kalimatnya kecuali mengatakan ya Hayyu ya Qayyum sampai subuh. Ketika subuh, tepatnya subuh hari Jumat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihadapkan dengan satu pasukan. Akan tetapi pada malamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah Subhanahu wa taala berikan rahmat sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Habib Alwi bin Abbas, Al-Habib Alwi bin Muhammad bin Abbas Al-Maliki. Beliau mengatakan ini hujan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan adalah rahmatan lil muslimin. Suatu rahmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kaum muslimin. Kenapa? Karena jikalau kita ke padang pasir, itu amun lagi karing-karingnya, padang pasir itu debunya banyak. Sedangkan pasukan Rasulullah 313 dan pasukan kaum kafir itu 950, tidak menguntungkan bagi orang muslimin. Kenapa? Karena bisa saja kaum kafir Quraisy menyerang dari belakang. Kenapa? Karena banyak debunya. Akan tetapi pada malam itu Allah Subhanahu wa taala turunkan hujan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin, yang mana hujan ini menjadi rahmat kepada kaum muslimin sehingga Rasulullah dan para sahabat bisa memandang mana musuh, mana bukan musuh. Mana bisa memandang sejauh mata memandang. Dan bahkan padang pasir yang asalnya lembek menjadi padat, sehingga itu menjadi medan tempur yang pas bagi kaum muslimin. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditemukan dengan dua pasukan, maka majulah Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib. Maka ketika ingin maju, dihadapkan pertama dengan 3 orang dari kalangan Ansar. Jadi kaum Muhajirin, kaum kafir Quraisy dihadapkan dengan orang-orang Ansar. Ketika dihadapkan mereka mengatakan kaum kafir Quraisy, faqalu man antum? Siapa kalian? Faqalu, kami mengatakan, maka mereka mengatakan ruhtun minal Ansar. Kami adalah sebagian golongan dari kaum Ansar. Faqalu, maka mengatakan kaum kafir Quraisy, malana bikum hajah, kami tidak ada urusan dengan kalian. Walakin ukhruju ilaina min akfaina, akan tetapi keluarkan orang-orang dari golonganku, dari golongan orang tuaku, maksudnya dari golongan kafir, dari golongan Quraisy. Kenapa? Karena di sini urusannya antara Quraisy, kafir Quraisy dan Quraisy orang-orang Muslim. Orang-orang Ansar tidak ada hubungannya. Maka keluarlah Hamzah bin Abdul Muthalib melawan Syaibah bin Rabi'ah. Maka dimenangkan oleh Hamzah. Dan pada waktu itu juga Sayyidina Ali bin Abi Thalib melawan Walid bin Utbah. Dan pada waktu itu juga Ubaidah bin Harith bin Abdul Muthalib melawan Utaibah. 3 orang ini didahulukan sebelum melakukan peperangan. Akan tetapi Utaibah bin Harith, beliau wafat ketika melakukan duel tersebut. Kemudian ketika itu barulah berkecamuk peperangan. Ketika lagi berkecamuk peperangan, Rasulullah SAW kembali masuk ke dalam kemah dan diiringi oleh Abu Bakar Siddiq. Ketika itu Rasulullah SAW berdoa, Allahumma in syi'ta tuhfad. Ya Allah, 313 du'afa ini, wa in halaka ba'dal yawm ma'abida ba'dal yawm fala tu'bad ba'dal yawm. Ya Allah, jikalau 313 orang du'afa ini dibantai pada besok hari, dibantai pada hari ini, maka niscaya mungkin barangkali besok hari tidak ada lagi yang menyembah Engkau ya Allah.
Makanya dinamakan perang Badar ini adalah perang pertama yang dihadapi oleh Rasulullah dan orang-orang muslim, dan perang yang sangat genting yang menentukan entah majunya Islam atau mundurnya Islam. Sampai-sampai Rasulullah berdoa seperti itu. Dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa menghadap Allah Subhanahu wa taala, tadarru' ila Allah Subhanahu wa taala wa tawajjuh ila Allah, sampai-sampai rida beliau jatuh. Kemudian diambil oleh Abu Bakar Siddiq, dikembalikan lagi. Ketika itu di tengah-tengah doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka diutuslah oleh Allah Subhanahu wa taala 1000 malaikat. 500 malaikat dipimpin oleh malaikat Jibril alaihissalam. Yang mana diriwayatkan beliau pakai surban warna kuning. Yang lain, malaikat yang lain pakai surban warna putih. Dan 500 lagi dipimpin oleh Mikail. Kemudian tidak lama setelah 1000 tadi maju, 1000 malaikat hadir dalam peperangan Badar, diturunkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala 3000 malaikat. Kemudian diturunkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala 5000 malaikat. Jadi berapa jumlahnya? 9000 malaikat yang hadir dalam peperangan Badar. Sampai-sampai salah satu sahabat ketika kami, kata mereka, menyaksikan di dalam peperangan Badar, baru mengangkat pedang sudah terbelah orang tadi. Dan bahkan ada satu riwayat mengatakan ketika Abu Sufyan ini orang yang memiliki barang yang ingin diambil oleh Rasulullah, akan tetapi tahun ke-8 Hijriah dia masuk Islam. Dia pernah mengatakan, entah dari Abu Sufyan atau sahabat yang lain, pernah mengatakan ketika kami di dalam peperangan menghadapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu itu menjadi musuh, kami melihat orang-orang besar pakai pakaian putih, pakai imamah, pakai surban putih, yang mana kami tidak kenal, dan orangnya kuat-kuat. Itu jar para tentara kafir Quraisy ketika mereka masuk Islam, kata Abu Sufyan. Dan pada waktu itu maka berkecamuklah peperangan dan dimenangkan oleh kaum muslimin. Dan akhirnya dimenangkan oleh kaum muslimin. Singkat cerita, pernah Abdurrahman bin Auf ketika beliau sebelum memulai peperangan, kan biasanya kalau orang mau perang, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rapatkan saf salat kalian sebagaimana safnya lagi perang berjejer. Jadi Rasulullah ketika ingin perang bersop-sop. Ketika itu ada Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ini di samping dia ada 2 orang laki-laki, di sebelah kiri dan sebelah kanan. Kata Abdurrahman bin Auf, gimana ini anak kecil nih? Yang mana dikatakan bahasanya tuh masih hanya tumbuh gigi. Bahasanya masih halus orangnya nih. Jar Abdurrahman bin Auf, bagaimana nih anak nih? Masih halus, tujuannya hendak merampas dagangan malah perang. Tujuannya hendaknya mengambil hak orang-orang muslimin yang pernah dijarah oleh kafir Quraisy, malah perang. Jar Abdurrahman bin Auf. Mikir Abdurrahman bin Auf, gimana caranya menyelamatkan 2 orang kanakan halus nih? Ketika lagi berpikir, bahasanya tuh sekalinya kanakan halus sebelah kanan tadi menggawil Abdurrahman bin Auf. Ya ammi Abdurrahman, jarnya. Hai paman, jarnya. Sambil berbisik nih. Pian tahukah Abu Jahal bin Hisham? Pian tahulah Abu Jahal itu yang mana orangnya? Imbah tujar Abdurrahman bin Auf. Ma hajat, jar Abdurrahman bin Auf, ma hajatuka bih, ada urusan apa ikam lawan inya? Ikam ini bebuhan Ansor, ada urusan apa ikam lawan Abu Jahal? Jar kanakan halus seditu, walladzi nafsi biyadihi, demi Allah, ajarnya, lau ra'aituhu, jikalau aku melihat Abu Jahal, lam yufarik, maka aku tidak bakal berpisah dengan Abu Jahal. Tidaklah memisahkan kami kecuali kematian. Entah Abu Jahal yang mati atau aku yang mati. Jar kanakan halus sedih sambil berbisik. Jar Abdurrahman bin Auf, halus-halus kayak ini karena perlu dijaga ajarnya. Walaupun halus sekali hendak membunuh Abu Jahal, yang mana Abu Jahal ini dikenal dengan orang yang kuat. Kemudian sebelahnya lagi, manjar, paman, hal arafta, pian tahulah Abu Jahal itu orang yang mana?
Tahu aja Abdurrahman bin Auf. Ada urusan apa? Ulun pernah mendengar inyani mencaci Nabi, mencela Nabi, dan bahkan pernah meletakkan kotoran di punggung Nabi ketika Nabi lagi sholat. Oh, jar Abdurrahman bin Auf. Jar kanak-kanak halus tadi pulang. Amun ulun katamu ulunnya tidaklah memisahkan kami kecuali kematian. Entah Abu Jahal yang mati atau aku yang mati. Jar kanak-kanak halus tadi. Jar Abdurrahman bin Auf ketika di dalam peperangan. Ketika aku melihat Abu Jahal itu mengatakan, kada ada yang wani beparak lawanku, ujarnya. Kenapa? Karena Abu Jahal ini orang yang kuat, yang mendapatkan doanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan perkataan, "Ya Allah, kuatkanlah Islam dengan dua Umar." Entah Umar ibn Khattab atau Umar bin Hisham, yang mana kita kenal dengan Abu Jahal, karena dua orang ini yang orang kuat. Akan tetapi kata ahlu hadis, awal mula rahmat, awal mula hidayah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan itu mulanya diturunkan kepada Abu Jahal. Akan tetapi ketika hendak turun kepada Abu Jahal lagi melakukan sesuatu yang dimakruhkan. Dan di dalam riwayat entah dia melakukan ada yang mengatakan, ahli tafsir, ahli hadis mengatakan Abu Jahal lagi duduk kayak ini. Ini jar para ulama, iblis lagi menghadapi api neraka duduk kayak ini. Dan Abu Jahal ada yang mengatakan lagi duduk kayak ini. Ada yang mengatakan lagi kayak ini tangannya. Karena makruh menyerupai orang-orang Nasrani. Ada juga yang mengatakan di dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya kita dimakruhkan makan lagi bersandar. Cuman bersandar kayak apa? Bersandar kayak orang-orang raja. Karena biasanya apabila kita lihat di cerita-cerita orang-orang dulu lagi makan tuh bersandar kayak nah. Iyalah, bersandar kayak ini sambil makan. Nah, Abu Jahal lagi makan kayak itu. Ketika ingin turun rahmat kada jadi, maka turunlah kepada Umar ibn Khattab. Gara-gara apa? Melakukan sesuatu yang dimakruhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian majulah. Ketika itu Abu Abdurrahman bin Auf mengatakan, itu Abu Jahal jar. Jar Abdurrahman bin Auf, belum tuntung aku berpandir residen. Dua orang tadi langsung menyerbu sudah. Kayak kilat menyerbu. Sampai-sampai Abu Jahal kada mengira bahwasanya dia bakal berhadapan dua orang kanak-kanak halus. Ketika itu dua orang kanak-kanak halus tadi menyerbu Abu Jahal, maka ditebaslah oleh dua orang tadi sampai-sampai ketika setelah menebas dua orang kanak-kanak halus tadi debat. Aku yang bunuh aja, aku yang bunuh aja. Debat yang dua orang tadi. Sampai-sampai datang ke hadapan Rasulullah, "Ya Rasulullah, tolong hukumi kami di antara kami mana yang lebih berdahulu membunuh Abu Jahal." Maka dilihat oleh Rasulullah pedangnya. Lihat pedangnya. Ya Rasulullah, buhan ikam berdua-berdua sama-sama membunuh. Cuman tapi saudara ikam satunya tebasannya lebih dalam ya Rasulullah. Cuman di dalam riwayat sebetulnya dua orang tadi kada membunuh, masih menebas. Abu Jahal masih dalam keadaan sekarat. Sampai ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir peperangan, ya Rasulullah, cari mana Abu Jahal. Tolong cari mana Abu Jahal. Maka dicari oleh para sahabat. Di situ ada Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ketika itu melihat Abu Jahal. Melihat Abu Jahal lagi tergeletak. Ketika itu Abdullah bin Mas'ud menginjak dada Abu Jahal karena saking muarnya bahasanya tuh, sampai-sampai meletakkan kotoran di pundak Nabi. Jar Abu Jahal apa? Ya ra'il ghanam, wahai pengembala kambing, jauhkan batis kamu itu dari dadaku. Aku ini orang yang mulia. Itu jar Abu Jahal. Ketika apa? Dalam keadaan sakaratul maut. Kemudian maka hampir marah Abdurrahman bin Auf ingin menebas kepala Abu Jahal. Ketika ingin ditebas, maka Abu Jahal tadi berucap, "Ya Abdullah bin Mas'ud, jangan tebas pakai pedang ikam. Pedang kamu tuh tumpul. Ambil pedang ujarnya." Anak mati masih bergaya bahasanya tuh nah. Anak mati masih bergaya. Jar Abu Jahal, "Amun hendak tebas kepalaku, tebas dari sini, dari bawah. Jangan tebas dekat dagu."
Supaya apa? Kemudian julung kepalaku nih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi kamu, tunjukkan kepadanya bahwasanya kepalaku ganal jarnya. Masih sombong bahasanya, hendak mati juga masih sombong. Karena apabila orang waktu dulu, khususnya zaman jahiliyah, orang dipenggal, ketika dipenggalnya dari bawah itu kemuliaan, ketika dipenggalnya dari atas itu sebuah hinaan. Dan Abu Jahal minta dipenggal dari bawah. Ketika itu dipenggal oleh Abdullah bin Mas'ud, cuman Abdullah bin Mas'ud penggalnya dari atas. Kadahakun mumpatnya Abu Jahal nih bahasanya. Ketika itu dikabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa yang terjadi. Kemudian ya Rasulullah, Fir'auni asyaddu min Fir'aun Musa. Ya Rasulullah, Fir'aunku lebih parah sekali daripada Fir'aun Nabi Musa. Nabi Musa, Fir'aunnya tuh hendak mati masih mengatakan amantu bi Rabbi Musa. Aku beriman lawan Tuhannya Musa. Hendak mati itu Nabi Musa, Fir'aun. Fir'aun hendak mati masih mengatakan amantu bi Rabbi Musa. Aku beriman jalan lawan Tuhan Musa. Abu Jahalnya Nabi Muhammad hendak mati apa? Tatakakan dari sini jarnya. Saking sombongnya. Imbah tu pang Fir'aun Nabi Musa kayak apa? Beriman enggak ada? Kada beriman. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah diterimanya suatu tobatnya seorang hamba apabila dia menemui dua waktu. Yang pertama ketika ruh berada di atas tenggorokan, dan waktu itu Fir'aun dia rohnya sudah di atas tenggorokan. Ketika dia mengatakan beriman, rohnya sudah di atas tenggorokan. Kata para ulama, jikalau dia mengatakan beriman dan rohnya berada di bawah tenggorokan, maka dia menjadi orang yang beriman. Itu yang pertama. Yang kedua, sebelum matahari terbit dari barat. Itu singkat cerita masalah perang Badar. Dan pernah juga penutupan, ada sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kaum Ansar yang bernama Harithah. Harithah ini umurnya 18 tahun. 18 tahun ketika dia ikut perang dan syahid di dalam peperangan Badar. Syahid di dalam peperangan Badar. Ketika Rasulullah pulang dari perang Badar, maka ibunya Ummu Harith mencari, "Ya Rasulullah, aina ibni? Ya Rasulullah, anak ulun di mana?" Anak pian syahid, ya Rasulullah. Betakun pulang, "Ya Rasulullah, aina ibni? Ya Rasulullah, anak ulun di mana?" Syahid, ya Rasulullah. Betakun pulang, "Ya Rasulullah, aina ibni? Ya Rasulullah, anak ulun di mana?" Di sini Rasulullah baru paham bahwasanya tujuannya lain betakun anak ulun di mana. Cuman dia betakun anak ulun berada di derajat yang mana? Surgakah atau lain? "Ya Rasulullah, jikalau dia masuk surga, sabarti, maka aku bakal bersabar," kata perempuan tadi. "Akan tetapi jikalau dia bukan diletakkan di dalam surga," kada kau lagi aku berucap jar mamanya tadi, "Ya Rasulullah, ibnaka fil firdausi a'la." Anak pian buayarnya di surga firdaus yang paling tinggi. Itu orang-orang yang hadir dalam peperangan Badar. Orang yang mulia. Kenapa kita ucapkan ini? Kenapa kita kisahkan ini? Karena biasanya kalau tanggal 17 Ramadan kita ingatnya tentang nuzulul Quran. Dan kalau di Hadramaut sana, khususnya kota Tarim, tanggal 17 Ramadan itu yang pertama nuzulul Quran, yang kedua haul badriyah. Haul bagi orang-orang yang hadir dalam perang Badar. Dan bahkan setiap tanggal 17 Ramadan, subuhnya tanggal 17 Ramadan, itu selalu dikisahkan bagaimana perjalanan-perjalanan orang-orang yang hadir dalam peperangan Badar. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini dimenangkan. Kemudian apa hikmah yang bisa kita ambil dari peperangan Badar? Hikmahnya yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ingin berperang selalu musyawarah dengan para sahabat. Selalu musyawarah dengan para sahabat. Apakah sahabat mau berperang atau tidak? Apakah sahabat ingin berperang? Bagaimana strategi? Sebagaimana yang kita lihat sebagaimana di dalam perang Uhud, ketika dan perang Khandaq, di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, bagaimana ini orang-orang Mekah ingin mengepung kita di kota Madinah. Dan kota Madinah itu adalah salah satu tempat yang mana dikelilingi oleh gunung dan jalan masuknya cuma satu. Dan pada waktu itu ada Salman Al-Farisi, dia dari negeri Faris. "Ya Rasulullah,
Banyak sahabat yang berpendapat ini dan ini dan ini. Ya Rasulullah, ulun ada pendapat. Waktu ulun di sana di negeri Paris, apabila ada satu perang dan orangnya itu mendatangi tempat kita, maka diolahlah parit. Itu Rasulullah ketika ingin berperang selalu musyawarah dengan para sahabat. Banyak hikmah-hikmah yang diambil di sini. Intinya kita harus tahu bahwasanya di dalam bulan Ramadan itu banyak khususiyah, banyak sejarah-sejarah yang dicatat. Salah satunya tanggal 3 Ramadan wafatnya Sayyidina Fatimah Zahra, tanggal 11 Ramadan wafatnya Sayyidina Khadijatul Kubra, tanggal 17 Ramadan nuzulul Quran, dan tanggal 17 Ramadan Allah Subhanahu wa taala takdirkan di dalam perang Badar. Tanggal 18 Ramadan tepatnya hari ini wafatnya Ummuna Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Dan banyak lagi sejarah-sejarah yang dicatat. Fathul Makkah, wafatnya Ruqayyah. Dan wafatnya Ruqayyah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang dari perang Badar. Yang mana Ruqayyah ini adalah salah satu anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu istrinya daripada Sayyidina Utsman bin Affan. Itu sedikit tadi tentang Ahlul Badar. Mungkin hanya ini yang dapat ulun sampaikan, kurang lebihnya ulun minta maaf. Mudah-mudahan berkat kita hadir dalam majelis ini Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa kita, kabulkan hajat-hajat kita, dan mudah-mudahan hadir kita di sini, duduk kita di sini, bertawajuh di sini, Allah Subhanahu wa taala tanamkan di hati kita iman yang kuat sebagaimana yang ditanamkan kepada Ahlul Badar, dan mudah-mudahan hadir kita di sini, duduk di sini menjadi satu pelajaran yang bisa kita ambil sehingga tambah iman kita, tambah cinta kita kepada Rasulullah, tambah cinta kita kepada para sahabat, dan mudah-mudahan duduk kita di sini tidaklah kita keluar dari majelis ini kecuali Allah Subhanahu wa taala catat kita menjadi orang-orang yang beruntung sehingga masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Wa ala hadhihi niyyah wa kamana wa salafuna salih al-Fatihah. آمين آمين يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد في الأولين، وصلى وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصلى وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وبركة في العمر وسعة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشاة عند الموت ومغفرة بعد الموت والعفو من الحساب وأمان من العذاب ونصيب من الجنة وارزقنا النظر إلى وجه الكريم. اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل نزوله من السماء. اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل نزوله من السماء. اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل نزوله من السماء. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.